Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan belajar Al-Quran kita ya. Kita akan membaca Al-Quran dan menggunakannya sebagai pedoman kita dalam berkehidupan. Oke, kita sampai di Quran surat Ali Imran ayat 16 ya. Kemarin kita sudah di ayat ke-15. Ini kita masuk di Ali Imran ayat 16. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini kelanjutan dari ayat yang sebelumnya ya, berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa ya, bagi orang yang bertakwa. Terus salah satunya adalah orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya. Yang ciri-cirinya kemarin sudah dibahas ya di ayat ke-15. Baik, kita lanjutkan. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Jadi sebisa mungkin sebelum fajar kita sudah bangun ya. Ini salah satu pedoman hidup untuk kita ya, pedoman berkehidupan gitu. Kalau kita mau termasuk orang-orang yang seperti dijelaskan sebelumnya tadi itu ya, termasuk orang-orang yang bertakwa, termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah ya, kita seharusnya itu memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Berarti kita ya sholat malam, kemudian sholat lail ya, dilanjutkan sampai dengan subuh gitu ya. Ya otomatis sebelum fajar ya itu ya. Tuh, jadi semakin menguatkan bahwa sholat fajar atau sholat sebelum fajar atau sholat malam, sholat lail itu memang ciri-ciri orang yang bertakwa gitu ya, yang insya Allah nanti akan selalu mendapatkan ampunan dari Allah ataupun diridhoi oleh Allah gitu ya, di ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bahas kemarin. Oke, kita lanjutkan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. La haula wala quwata illa billah, begitu ya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia.
Jangan sampai kita syirik menyekutukannya, karena sudah sangat jelas tidak ada Tuhan selain Dia, gitu ya. Allah aja juga menyatakan sendiri di ayat tersebut. Baik, kita lanjutkan. Inna dina indallahil Islam wa ma khatalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ini peringatan banget ya. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah itu minimal ada di dalam Al-Quran. Ini jelas-jelas ayat-ayat Allah. Jadi kita pedomani, kita imani, kita jalankan gitu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ingkar itu gitu. Agar ya kita diridhoi oleh Allah gitu ya. Ini ayat-ayat ada juga ayat-ayat yang menjadi tanda kebesaran Allah, tapi bukan yang ada di Al-Quran, tapi ayat-ayat yang ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah gitu ya, yang fenomena alam gitu ya, yang dalam kehidupan sehari-hari yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Itu juga ayat-ayat gitu, ayat-ayat sebagai tanda kebesaran Allah. Baik, kita lanjutkan. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Baik, ini yang bisa kita pedomani ya dalam berkehidupan. Satu, alhamdulillah kita sudah diberikan nikmat iman dan nikmat Islam gitu ya. Berarti kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, sehingga tinggal kita jalankan saja keimanan dan keislaman kita itu. Kemudian apabila ada yang belum masuk Islam, maka kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Kita nggak boleh memaksa mereka gitu ya, karena sebenarnya yang berhak untuk atau yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah gitu. Kita tidak bisa gitu. Jadi tugas kita hanya menyampaikan saja, tidak perlu bersedih hati atau tidak perlu lantas dengan kekerasan gitu ya. Kalau kekerasan berarti kita kan justru berbuat zalim, itu merugikan orang lain. Jangan sampai. Jadi harus kita maknai dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada
mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sampai berbuat zalim di sini, membunuh atau mungkin menyusahkan gitu ya, atau mengecilkan atau mengucilkan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang berbuat adil, justru dikucilkan gitu ya, maka kabar gembira bagi mereka itu justru azab yang pedih. Naudzubillah min dzalik ya. Tuh, ini diminta mengabarkan ya kepada mereka. Jadi setidaknya mereka sudah diperingatkan gitu ya. Sudah diperingatkan bahwa dengan mereka berbuat seperti itu, mereka kelak akan mendapatkan azab yang pedih gitu. Baik, kita lanjutkan di ayat terakhir dari halaman 52 ya. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong gitu ya. Kalau ada yang orang-orang yang berbuat jahat kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang berbuat adil, justru dijahatin, dikucilkan, maka sia-sia semua pekerjaannya itu selama di dunia, bahkan juga di akhirat gitu. Dan mereka tidak akan memperoleh penolong gitu ya. Ya karena itu sudah dia lakukan. Pokoknya setiap yang dia lakukan itu, kezaliman-kezaliman itu nanti juga akan diberikan azabnya atau akan dihitung gitu ya, akan kembali pada dia sendiri begitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat adil, kita termasuk orang-orang yang berbuat adil, ya go ahead gitu, lanjut aja berbuat adil, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena kita berada di jalan yang benar gitu. Begitu dulu ya untuk hari ini, beberapa yang bisa kita pedomani dari Al-Quran dengan segala keterbatasan pengetahuan kita, menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nanti teman-teman bisa juga menguatkan lagi dengan kajian-kajian yang lain begitu ya. Tapi setidaknya dari kita sudah ada usaha untuk memedomani Al-Quran. Cukup dulu untuk hari ini. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.